Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Habibah Zulfa dengan NIM 2211 020 10030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Al-Quran. Al-Quran sendiri adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman dalam berkehidupan dan yang apabila membacanya menjadi suatu ibadah dan mendapatkan pahala. Beberapa nama lain dari Al-Quran ada Al-Furqan yang artinya berbeda, Al-Huda artinya petunjuk, Al-Dzikru memberi peringatan, Al-Kitab yang ditulis, dan masih banyak lagi. Malam Nuzulul Quran merupakan malam di mana pertama kali Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah tepat pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Pada waktu itu datanglah malaikat Jibril dengan mendekap atau memeluk Rasulullah seraya berkata, "Iqra, bacalah." Kemudian Rasulullah menjawab, "Ma'ana biqari." Aku tidak dapat membaca, wahai Jibril. Kemudian malaikat Jibril melepaskan pelukan itu seraya berkata lagi, "Iqra, bacalah." Kemudian Rasulullah menjawab, "Aku tidak dapat membaca, wahai Jibril." Kemudian dengan pelukan atau dekapan yang 3 kalinya, malaikat Jibril berkata, "Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian wahyu kedua, ketika itu Rasulullah sedang berjalan menyepi dari Gua Hira. Pada waktu itu Rasulullah mendengar suara atau sesuatu dari langit sehingga wajah beliau menuju atau melihat ke langit. Pada waktu itu tampaklah malaikat Jibril duduk di antara langit dan bumi. Rasulullah pada waktu itu merasa ketakutan sehingga beliau bergegas segera pulang dan memerintahkan Khadijah, istri beliau, untuk menyelimutinya. Dalam keadaan berselimut, Rasulullah dihampiri malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang kedua yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir. Bangunlah, wahai orang yang berkemul dan berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan. Dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Masa pembukaan Al-Quran yang pertama terjadi pada masa Rasulullah. Ketika itu Mekah dan Madinah belum mengenal kertas, sehingga ayat-ayat Al-Quran ditulis di atas batu, tulang belulang, kulit hewan, pelepah kurma, dan masih banyak lagi. Rasulullah merupakan seorang ummi yang tidak mengenal bacaan dan tulisan, sehingga Rasulullah memutuskan sahabat yang terkemuka yaitu Zaid bin Thabit untuk menuliskan ayat-ayat tersebut. Yang kedua, pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq terjadi banyak kekacauan. Di antaranya ada peperangan di Yamamah. Ketika itu banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan dan banyak Al-Quran atau sobekan-sobekan Al-Quran yang berjajaran. Sehingga salah satu sahabat yang bernama Umar bin Khattab memberikan usulan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran itu yang berjajaran menjadi suatu mushaf. Hingga yang awalnya Abu Bakar ragu menjadi setuju, sehingga membentuk sebuah panitia pengumpulan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit. Yang ketiga, pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab, lembaran-lembaran Al-Quran itu sudah terkumpul dengan baik, sehingga pada masa Umar bin Khattab itu memfokuskan pengajaran Al-Quran dengan metode hafalan. Yang terakhir pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan terjadi penyeragaman dalam pembacaan Al-Quran karena pada waktu sebelumnya terjadi banyak bacaan-bacaan atau membaca yang berbeda. Jadi
pada waktu masa ini terjadi dilakukan atau penyeragaman Al-Quran, membaca Al-Quran dengan benar, tidak ada pembedaan membaca Al-Quran lagi. Nah, Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan banyak para riwayat bahwasannya ada yang mengatakan bahwa jumlah ayat ada 6.666 dan ada juga yang mengatakan 6.667 kalau nggak salah. Nah, terus di Al-Quran ini ada terbagi menjadi dua surat, yaitu surat Madaniyah dan surat Makkiyah, di mana Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, dan Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Terus ada beberapa metode penafsiran Al-Quran. Yang pertama adalah tafsir bil ma'thur, yaitu penafsiran dengan dalil, dengan hadis melalui penuturan para sahabat. Yang kedua, penafsiran bil ra'yi, yaitu penafsiran yang tidak menyandarkan suatu periwayatan melainkan kepada rasional atau ijtihad. Yang ketiga adalah tafsir bil asyari, yaitu penafsiran di mana penafsiran Al-Quran tidak memfokuskan dengan makna lahirnya. Nah, manfaat membaca Al-Quran ialah sebagai obat, petunjuk, dan kesenangan hati, dan masih banyak lagi. Dan tujuan mempelajari Al-Quran ialah sebagai memetik hikmah dari sejarah Al-Quran untuk dijadikan hikmah di zaman yang sekarang ini. Habis itu sebagai petunjuk dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Etika membaca Al-Quran yang pertama ialah dalam keadaan berwudu sebelum memegang atau membaca. Yang kedua, dalam keadaan tenang menghadap kiblat. Yang keempat itu menutup aurat. Dan yang terakhir membaca dengan sebanyak-banyaknya, karena pahala membaca Al-Quran itu dihitung setiap hurufnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.